gunung palsu, nggak ada meledak-meledaknya, insya Allah aman. Dan musibahnya luar biasa. Kemarin kalian lihat di tayangan viralan barangkali ya, media, asapnya abu vulkaniknya luar biasa. Sampai ada yang setinggi setebal mobil kendaraan truknya itu yang lagi ada di jalanan. Jadi apa sampai di atas roda setengah badan truknya itu. Abunya setinggi itu. Ada juga yang merekam sampai setiang pintu, 3/4 pintu itu tebal banget gitu ya. Nah, kita nggak merasakan itulah. Saya merasakan abu-abu vulkanik gunung itu tahun 84, Gunung Galunggung dari Garut Tasik sana itu sampai ke Jakarta. Itu dahsyat banget itu ke bawah abunya. Kalau yang Lumajang sana hari ini dicoba Allah Subhanahu wa taala, kita doakan dengan penuh kesabaran ya. Itulah yang kita sebut wa idzal jibalu nusifat. Gunung-gunung digoyangkan itu kalau hari kiamat. Kita mohon maaf baru satu lah gitu. Kemudian dengan ketakutan luar biasa. Dan kita ini kalau kata orang geografi tinggal di cincin api. Itu resikonya sangat banyak. Anda pelajari di geografi. Saya mau bilang dalam poin pertama ini bersyukur kita tidak terkena wabah abu vulkanik letusan gunung berapi itu. Poin kedua anak sekalian, ini yang juga sangat penting. Kurang lebih 3 hari ini baru viral juga beredar di media. Ini memalukan ya. Saya juga berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sebelum saya lebih jauh, suara saya menggema atau tidak nih? Suara terdengar jelas? Oh, siap. Kejadiannya di Bandung, ada guru ngaji dikasih inisial HW, guru tahfidz, naudzubillah min dzalik ya, sampai menghamili santriwatinya. Ini kejadian yang memalukan di dunia pesantren. Dulu sudah pernah ada, saya pernah cerita ini pada kakak kelas, pada momen yang berbeda. Kejadian di pesantren, atas dalih agar ilmunya masuk ke dalam sanubari santriwatinya, maka perlu ada pendalaman materi tersendiri pada subuh lah, dicari waktu-waktu tertentu yang berdalih bahwa di situ perlu ada penguatan biar ilmunya nyampe. Nah, jadi korban laki-laki kekerasan seksual ini pada perempuan. Naudzubillah min dzalik. Kita berharap ya di insan cendekia jangan sampai terjadi. Baik dari laki-laki yang ke perempuan, perempuan yang ke laki-laki. Sama gitu, godaan setannya banyak banget. Mungkin saja terjadi pada bapak-bapak guru, pada ibu-ibu guru. Maka kemudian sama-sama saling mengingatkan. Urusan seksualitas ini anak sekalian di dunia sekolah boarding sangat rentan terjadi. Saya ulang, di dunia pesantren, sekolah berasrama, boarding rentan terjadi kalau dalam satu jenis kelamin satu asrama. Yang laki-laki pada yang laki-laki, yang perempuan pada perempuan. Ya kalau di IC laki perempuan hati-hati deh, lebih vulgar kelihatannya. Ini agak rumit laki-laki sama laki-laki karena emang ya mungkin nggak kelihatan ya. Yang perempuan sama perempuan. Kalau laki perempuan mungkin ketahuan sama kanan kirinya lebih ketara lah gitu. Dua-duanya tidak boleh gitu ya, saya mau bilang. Baik yang sejenis maupun yang lawan jenis apalagi nggak boleh. Jangan sampai terjadi. Lurusin niat. Jangan sampai kemudian di insan cendekia melakukan perbuatan seksualitas ini. Saya yakin ya, atas peristiwa di tempat sebelumnya Anda mendengar urusan seksualitas yang salah jalan itu, tolong tidak dibawa ke insan cendekia. Ada beberapa kejadian sebelumnya yang sudah kalian pernah tahu pada peristiwa tertentu, mohon jadi ibroh, tidak menjadi sebuah kejadian berikutnya. Fahim tuh? Kalau merujuk kejadian di kota Bandung itu, mohon maaf antara kabupaten atau kota ya, di wilayah Bandung itu adalah pekerja yang ngurusin pesantrennya juga dari korban-korban itu. Jadi diberitakan para korban seksualitas itu yang perempuan tahu gimana ceritanya,
tiba-tiba ada yang sudah melahirkan bayi, berarti kan lama gitu. Ada yang sampai 2 kali, ya astagfirullahaladzim gitu ya, dan sampai kejadian gitu. Sudah begitu bekerja di pesantren, sampai dilihat oleh tetangganya, yang ini karena viralan berita seperti itu ya, disuruh macul gali semen begitu, ikut-ikutan bekerja, yang urusan pekerja laki-laki karena mungkin gak ada laki-lakinya. Kalau gurunya datang, yang akhwat santriwati itu ketakutan, ada bapaknya itu. Nah, kemudian argumen polisi yang sampai tadi berita sore hari, korban-korban ini dikhawatirkan kemudian karena tidak di blow up ya, nggak diangkat ke media, khawatir korbannya itu jadi tambah down kalau diangkat ke media ketahuan. Lagi-lagi kelas ini kejadian berulang-ulang di sebuah institusi lembaga pendidikan Islam gitu, memalukan banget, memalukan dan memilukan, memalukan dan memilukan. Ya kalian juga punya saudara di pesantren manapun, tetap diingatin lah ya, karena kalau udah urusan seksualitas pasti memalukan. Ini yang kiranya dalam urusan pergaulan ada remaja, sesama remaja muslim, muslimah, hati-hati. Kalau ada yang berbuat jahat urusan seksualitas. Paling tidak kalau misalnya fotonya Bagas gitu ya, yang ganteng itu ada di dompetnya Hamzah, itu sudah mulai curiga itu. Kenapa fotonya Bagas doang gitu ya? Enggak kok Pak, ini foto bapak saya waktu masih muda. Ya sudah, berarti mirip Bagas foto bapaknya ya. Sebaliknya sama, kalau fotonya Hamzah disimpan di dompetnya Bagas, curigation gitu kira-kira. Ini yang kemudian tetap diingatkan kelas ya, urusan seksualitas nggak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala lewat Rasulullah sudah memberikan jalan fitrah, nanti lewat pernikahan yang sah. Tapi yang pertama perihal musibah Gunung Semeru, kedua perihal pelaku kekerasan seksualitas, yang ketiga nih kelas, tadi saya sampaikan sebagai pengantar di mimbar Jumatan, kalian belum hadir. Sholat hari ini kita masih berjarak ya, mohon dimaklumi. Tadi saya sampaikan kepada jamaah dari luar, karena kalian hari ini belum hadir, mungkin masih di asrama dalam perjalanan ke masjid. Tadi udah disampaikan, Kunjoro tadi mendengar ya, bahwa kondisinya masih seperti ini. Kita masih nunggu keputusan dari paling tiga unsur lah ya, dari kepala madrasah, ketua Satgas Covid-19 di IC, sama ketua DKM. Siapa itu orangnya? Wah, kalian penasaran ya? Kalau kepala sekolah siapa namanya? Pak Abdul Basit. Kalau ketua Satgas Pak Rapi, ketua DKM Pak Roji. Jadi tunggulah beliau bertiga musyawarah dulu sampai kapan. Argumen saya cuma satu. Dua deh. Dua aja lah ya. Yang pertama, tidak semua kita sudah divaksin. Nanti salah-salahan lagi deh. Ada yang belum ternyata ya. Kalau dirapatin nanti jadi salah-salahan. Ya kalau yang di Saudi kita lihat tayangannya rapat-rapat di masjid, mungkin insya Allah sudah pada vaksin semua, biar aja dah, kekebalan tubuhnya insya Allah kuat. Nah di kita belum semuanya gitu. Yang kedua, nanti kalau semua rapat-rapat nih seperti sedia kala, ya mungkin saya yang jepret, ada teman yang juga jepret, didokumentasi, keluar, kepublish di luar, terus kemudian dia sama anak kelas 10, kan kasihan tuh. Di Serpong sudah mulai rapat kok, kenapa kita nggak boleh masuk? Nah, jadi nggak enak kan? Kamu juga pengen masuk kan begitu. Ya ini mohon dimaklumin lah ya, sehingga nanti adik kelasnya bisa juga menahan diri, bersabar juga gitu. Untuk itu tidak bersabar. Ya kalau nanti ini sudah rapat semua, berarti kan sudah biasa-biasa. Alasan apa yang membuat kelas 10 nggak bisa dihadirkan? Ini yang menjadi dilema begitu kelas. Ya, kalau udah masuk semua rapat semua kan ruang tamu udah cukup pada akhirnya. Paham tuh argumen ini? Ya. Terakhir, saya sudah memforward rencana untuk menulis mushaf tulisan tangan 30 juz buat kelas 10.
di grupnya. Yang kelas 11 sama 12 belum. Ya karena di sini mungkin ada urusan offline. Maka nanti selain nanti akan saya kirim ke ketua kelasnya, mungkin juga kelas 11 perwakilan untuk di forward kepada yang lain. Ada panduan yang saya tulis di Word. Insyaallah bisa dipahami lah begitu. Nah sekalian saya berharap ini menjadi sebuah ya dalam tanda kutip refreshing waktu luang lah. Besok Anda ada kewajiban untuk karantina tahfidz, di sela-selanya bisa nulis lagi. Saya ngasih beberapa poin, kurang lebih ada 8. Di dalamnya ada pembahasan kalau mau nulis yang laki punya wudu, karena sedang menulis kalam Tuhan gitu ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan usahakan jangan salah. Saya menyebutnya anti tip X. Maka kalau lelah berhenti aja. Gitu. Yang putri bersabar, kalau lagi masa haidh berarti off dulu gitu. Daripada ada perdebatan, boleh nggak sih nulis pada masa waktu haid? Ya ada yang mengatakan boleh nggak boleh. Saran saya udah nggak usah dulu lah. Cari yang hindari perdebatan. Nanti nulisnya kurang lebih membutuhkan 3 buku yang besar itu. Kalau udah jadi baru didedel, udah selesai semuanya. Yang buku pertama, saran saya mulai dari lembar yang ketiga. Cover kerasnya halaman 1, 2, 3. 3 yang sebelah kanan Al-Fatihah, yang sebelah kiri Al-Baqarah 1 sampai 5. Pura-puranya taruh di tengah. Yang di atas nanti kalau lagi ada kesempatan mau imajinasi aksesoris buat gapuranya atas bawah kayak di mushaf gitulah. Ya nggak usah rumit-rumit. Yang penting harus pakai nama gapura kayak Al-Fatihah sama Al-Baqarah kanan kiri. Kebayang ya? Pura-puranya begitu. Nanti lembar ketiganya baru jadi halaman 3. Innalladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum. Atas bawah sama, atas bawah sama, atas bawah sama, atas bawah sama, atas bawah sama. Sampai nanti halaman 604. Paling terakhir sebelah kiri ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 604. Kalau buku itu ada isinya 150 atau 200 lembar atau halaman, maka kurang lebih nanti akan ada 3 buku. Karena bukunya membutuhkan 604. Nanti ada sisanya. Nah, sisanya nanti bisa buat hal-hal lain. Kelas, saran saya ikut Mushaf Madinah yang isinya 15 baris. Jadi jangan juga di atas-atas banget. Kalau di lab baris-baris itu dilengkap sebaris-baris, maka kurang lebih ada 21 baris. Mushaf itu ada 15 baris, maka akan ada sisa 6 baris. Settingan saya 3 di atas kosongin, 3 di bawah kosongin. Jadi ada di tengah-tengah. Nanti di atasnya itu buat nomor, halaman sama juz. Persis kayak Quran, cuman digaris aja deh. Karena kita nggak punya kemampuan aksesoris melukis-lukis, garis aja nggak apa-apa. Yang kanan ambil titik yang ke-3 atau ke-4. Kan di atas ada titik-titik tuh. Buat ada 3. Cari. Kalau 3. Yang dalam bagian tengahnya juga sama 3. Yang sebelah kirinya ambil lagi 3 baris titik baru kasih garis. Jangan sampai ngelewatin garis itu. Karena nanti kalau udah jadi semua 3 buku itu akan didedel dijadiin 1. Ketika dijilid jangan sampai terlalu mepet. Fahim tuh? Insya Allah menjadi karya yang kelas 12. Saya tidak tahu kalau dengan durasi 6 bulan selesai apa enggak. Bismillah, insya Allah selesai. Saya percaya dengan keajaiban-keajaiban di IC. Kerjaan 3 tahun kelar 3 bulan. Kerjaan 3 bulan kelar 3 hari. Kelar 3 hari kelar 3 jam. Gitu Bagas. Insya Allah kelar 3 bulan ya. Kerjaan 3 tahun. Pelan-pelan aja. Bismillah. Kalau yang kelas 11 lebih lama waktunya. Apalagi yang kelas 10 ya. Kelas 10 insya Allah lebih lama lagi waktunya. Saya sudah juga bergerak di kelas 10. Buku besarnya itu. Wa ta'liman rahimakumullah, demikian mau'idhah hasanah yang dapat saya sampaikan sebagai pengganti dari kajian Al-Adhkar pada malam hari ini. Mari sama-sama kita closing dengan doa thayyibah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi
Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi fasma fadla wa judam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tasis suhbi walhamdulillahi fil badai wa tanahi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.